Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi ini juga memang dipublis Bapak Ibu di situs resminya BKN, www.bkn.go.id. Itu juga memang memposting informasi judulnya Seleksi CSN 2024 dilakukan sebanyak 3. Nah, di sini disebutkan PLT Kepala BKN menyebutkan pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS dan seleksi kedinasan pada periode 1 akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Pada periode 2 akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K akan dilaksanakan pada bulan Juni. Sementara periode ketiga dilaksanakan bulan Agustus 2024. Jadi sinkron sesuai dengan flyer yang kita bahas sebelumnya Bapak Ibu. Nah, selain itu PLT Kepala BKN menambahkan pada pelaksanaan CSN 2023 ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas. Yang pertama, pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa pansel instansi tidak akurat dalam melakukan verifikasi baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan NIK yang tidak ditemukan. Kedua, pada fase pelaksanaan seleksi masih ditemukan praktik perjokian. Ketiga, pada fase hasil seleksi, konversi nilai CAT sebagai dampak dilaksanakannya. Seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT yakni nilai CAT lebih besar 50%, nilai SKTT lebih kecil dari 50% norma umum, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak hanya itu, proses DRH terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus khususnya di daerah 3T. Jadi ini menjadi catatan-catatan yang menjadi bahan evaluasi dari seleksi CSN tahun 2023 ya. Termasuk memang terkait DRH di mana harus melampirkan surat keterangan sehat. Nah, di daerah-daerah terpencil ini menjadi kendala ya Bapak Ibu, karena memang proses untuk pemeriksaannya harus ke rumah sakit, sementara dari rumah sakit itu ke tempat tugas guru ke Majaya itu rata-rata ada yang jauh seperti itu. Nah, ini menjadi evaluasi, kabar baik tentunya. Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa, apakah ada kebijakan baru atau nanti bagaimana. Ini secara juknis, secara teknis belum ada Bapak Ibu. Kami akan sampaikan jika juknisnya sudah ada dikeluarkan oleh BKN, dan kita akan bahas hal tersebut Bapak Ibu. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K.